Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Indra Sapitri, NPM 1816015, mahasiswi PGSD 6C SDKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah isu masalah dan inovasi pendidikan di sekolah dasar. Baik, di samping saya sudah ada gambar mind mapping yang telah saya buat, yaitu mengenai materi tentang masalah dan solusi pada pendidikan di sekolah dasar. Baik, yang pertama ada daya tampung. Masalah daya tampung siswa terjadi setiap tahunnya karena setiap tahun lembaga pendidikan akan menerima siswa baru untuk dididik sebagai siswa baru. Ada beberapa hal yang perlu dijadikan pemicu permasalahan daya tampung, diantaranya: 1. Semakin banyak jumlah calon siswa yang ingin masuk ke dalam sekolah pada awal tahun namun tidak disertai dengan kelas yang mencukupi. 2. Kurang pemerataan siswa antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Hal ini terjadi karena masih banyak pandangan dari sebagian orang tua bahwa sekolah negeri lebih unggul dari mutunya dan pengajarannya dibandingkan dengan sekolah swasta. 3. Biaya pendidikan yang relatif tinggi di sekolah swasta sehingga bagi orang tua yang kurang mampu masih berpikir dua kali untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. 4. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama di sekolah negeri. Hal ini menjadi hambatan mengapa sekolah negeri membatasi daya tampung siswa untuk menerima sebagai siswa baru di sekolah setiap tahunnya. 5. Keterbatasan dana pendidikan yang diberikan oleh sekolah. 6. Kurangnya tenaga pendidik atau guru yang ada dalam sekolah. Saat ini belum adanya pemerataan dalam penyebaran guru di Indonesia. 7. Kurang maksimalnya sekolah swasta dalam menyelenggarakan program pendidikan karena banyaknya ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan Dinas Pendidikan dalam mengelola sekolah yang baik. Solusi atas permasalahan di atas adalah: 1. Permasalahan tidak adanya kelas harusnya di Indonesia bukan menjadi masalah yang penting jika pemerintah lebih memperhatikan perbaikan dalam dunia pendidikan. Adanya anggaran pendidikan di setiap tahunnya dalam BOP dan BOS dan APBN dapat menunjang dalam pengadaan kelas yang maksimal. 2. Kurangnya pemerataan siswa di sekolah negeri dan sekolah swasta karena suatu anggapan sekolah negeri lebih baik dibandingkan dengan sekolah swasta. Hal ini dapat disikapi dengan penyeluruhan pemerintah kepada masyarakat bahwa sekolah swasta tidak jauh lebih buruk dari sekolah negeri, baik sistem pengajaran dan pembelajaran serta kurikulum yang mendukungnya. 3. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah. MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. 4. Kurangnya guru bisa dipecahkan dengan adanya pemerataan terhadap SK PNS yang dapat diberikan pemerintah. SK ini dapat menunjang program daerah yang sangat dibutuhkan banyak guru dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kelima, pihak swasta harus meningkatkan kualitas pendidikan dan syarat-syarat tertentu dalam pendidikan, layaknya lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan itu sendiri, sehingga pendirian swasta begitu maksimal dalam mengatasi buta huruf yang tidak tertampung di sekolah negeri. Selanjutnya, mutu pendidikan atau kualitas pendidikan. Permasalahan kualitas pendidikan di negara ini masih berada dalam potret yang buram dan masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant atau PERC, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan 12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Hasil survei pada tahun 2017, World Conflict Compression Box memaparkan daya saing dari 55 negara yang disurvei. Indonesia berada pada urutan 53. Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan muridnya. Guru-guru tentunya memiliki harapan yang terpendam
yang tidak dapat sampaikan kepada siswa. Presiden Republik Indonesia memaparkan berbagai langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Antara lain yaitu langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah yakni meningkatkan akses kepada masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. 2. Langkah kedua menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan seperti ketidakmerataan di desa dan di kota serta gender. Ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru dan dosen. Keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi di sekolah kejuruan. Kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah. Yang keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan untuk tahun ini dianggarkan berjumlah 44 triliun. Yang ketujuh adalah penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. Langkah terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan. Penyebab terjadinya kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai yang diharapkan. Yang kedua, efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memproses hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Selain masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya waktu pengajaran. Ketiga, standarisasi pendidikan di Indonesia. Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standarisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standarisasi yang diambil. Seperti yang kita lihat sekarang ini, kompetensi baik di informal maupun informal, keranjingan kepada standar kompetensi pendidikan. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi. Demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standarisasi dan kompetensi. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga tentu tidak hanya sebatas kami bahas di atas. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Tentunya hal seperti itu kita menggali lebih dalam akar permasalahannya. 4. Rendahnya kualitas pendidikan. Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak. Kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah. Buku perpustakaan tidak lengkap. 5. Rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesional yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut 39 Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai pembelajaran dan melakukan bimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Yang keenam, adanya rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran membuat peran kualitas pendidikan di Indonesia. 7. Rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan demikian itu, rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru, pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal, pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa di Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidik dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Berdasarkan
permasalahan di sekolah dasar tersebut, maka solusinya adalah solusi untuk masalah-masalah teknis, dikembalikan untuk upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan, rendahnya kualitas guru misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan juga diberi membiayai untuk menunjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Selanjutnya yaitu kelambanan dan ketidakefisienan lembaga pendidikan di sekolah dasar. Hal-hal yang mempengaruhi kelambanan dan ketidakefisienan lembaga pendidikan: yang pertama, tidak memiliki pemimpin yang visioner; kedua, tidak memahami hakikat dan tujuan pendidikan; yang ketiga, tidak menguasai manajemen lembaga pendidikan; yang keempat, kualitas SDM pengelola rendah; kelima, perencanaan kurang matang; keenam, tidak memiliki sumber-sumber daya yang potensial. Berdasarkan permasalahan kelambanan dan ketidakefisienan lembaga pendidikan di sekolah dasar tersebut, maka solusinya adalah sebelum mendirikan sebuah lembaga pendidikan, maka harus menggunakan perencanaan yang matang. Di antaranya, sebuah lembaga harus memiliki calon pemimpin yang visioner, yang mempunyai tujuan pendidikan yang baik, yang mengerti arah dan dinamika pendidikan, sehingga tidak menjadikan pendidikan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi pendidikan dapat dijadikan sarana dalam mencerdaskan bangsa sehingga menghasilkan anak-anak didik yang potensial dalam berbagai bidang pendidikan. Baiklah, itu saja yang bisa sampaikan mengenai materi dan mind mapping tentang masalah dan solusi pada pendidikan di sekolah dasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.